Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi mengenai unsur periode ketiga. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emir Fajar yang akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur periode ketiga di kulit bumi. Saya Nujul Alamsyah akan menjelaskan cara memperoleh unsur-unsur pada periode ketiga. Saya Reva Natalia yang akan menjelaskan sifat fisik unsur elektroda pada periode ketiga. Saya Amalia Permanputri yang akan menjelaskan mengenai sifat kimia unsur periode ketiga. Saya Faril yang akan menjelaskan manfaat unsur pada periode ketiga. Saya Hendrawan Argantoro yang akan menjelaskan materi terakhir yaitu penggunaan dampak pada unsur periode ketiga. Itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita ke materi yang pertama. Indikator yang pertama yaitu kelimpahan unsur periode ketiga di kulit bumi. Yang pertama yaitu natrium dengan massa 2,7% yang diperoleh oleh mineral sendawa cili, kreolit, dan biji silikat. Lalu yang kedua yaitu magnesium dengan massa 1,9% yang diperoleh dengan mineral dolomit, magnesit, asbestos, dan garam Inggris. Lalu yang ketiga yaitu aluminium dengan massa 7,6% yang diperoleh dari mineral kreolit, bauksit, kaolin, dan tawas. Lalu yang ketiga yaitu yang paling banyak ditemukan di alam yaitu silikon dengan massa 2,58% yang ditemukan oleh mineral pasir, kuarsa, tanah liat, dan mika. Lalu fosfor ditemukan pada mineral fosforit dan apatit dengan massa 0,1%. Lalu sulfur dengan massa kurang dari 0,1% yang diperoleh dari pirit, stepirit, garlenit, dan barit. Lalu klor diperoleh dengan mineral senyawa halid, silfit, dan CaCl2 dengan massa 0,2%. Lalu yaitu argon diperoleh dengan massa kurang dari 0,1% dan tidak memiliki mineral. Indikator yang kedua, cara memperoleh unsur-unsur periode pada ketiga. Yang pertama, magnesium. Pada magnesium dapat diperoleh dengan cara proses Down, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Yang kedua, magnesium. Magnesium dapat diperoleh dari proses Down, di mana magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida, kemudian menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Yang ketiga, aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit, di mana pada proses ini bauksit ditampung dalam tampungan baja yang dilapisi dengan karbon yang bermanfaat sebagai katode, dan adapun anode berupa batang karbon yang dicampurkan ke dalam campuran. Silikon diperoleh dari reduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Selanjutnya fosfor. Fosfor ditampung dalam tampungan listrik dengan memanaskan fosfor, pasir, dan kokas. Selanjutnya belerang atau sulfur yang dikeluarkan dengan menggunakan udara dengan ditekan sehingga menyerupai busa. Klorin dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama, proses daikon atau oksidasi, di mana HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan ke CuC12 yang bertindak sebagai katalis. Yang kedua, elektrolisis NaCl yang menggunakan diafragma. Yang ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. Yang terakhir, argon. Argon dapat didapatkan atau dapat diproses melalui dan membutuhkan atmosfer atau udara bebas yang distabilisasi dalam fase dengan udara pada suhu yang cair. Indikator yang ketiga, yaitu sifat fisik unsur elektroda pada periode ketiga. Dapat dilihat pada tabel di samping, diketahui bahwa Na, Mg, Cl, Si, P, dan S berwujud padat pada suhu ruangan. Hal itu dikarenakan unsur tersebut memiliki harga titik didih dan titik leleh di atas suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius. Sedangkan Cl dan Ar berwujud gas. Hal itu dikarenakan unsur tersebut memiliki titik didih dan titik leleh di bawah suhu ruangan. Selanjutnya, nilai jari-jari atom dari Na ke Ar itu berkurang. Hal itu dikarenakan unsur-unsur tersebut memiliki proton dan elektron pada inti semakin banyak.
Yang kedua, energi ionisasi memiliki kecenderungan naik dari kiri ke kanan. Energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan itu semakin besar sehingga semakin mudah untuk menarik elektron. 3. Sifat oksidator makin kuat. Kita lanjutkan sifat kimia berikut dari unsur periode ketiga adalah sifat dari kiri kanan, sifat oksidator semakin kuat, tetapi batasnya hanya sampai klorin karena argon merupakan gas mulia yang sukar bereaksi. Jadi, sifat oksidator yang paling kuat adalah klorin. Keempat, sifat reduktor makin lemah. Sebaliknya, sifat reduktor dari kiri ke kanan sampai atom klorin itu semakin berkurang atau semakin lemah. Batasnya juga hanya sampai klorin karena argon merupakan gas mulia yang sukar bereaksi. Indikator yang kelima, manfaat unsur-unsur pada periode ketiga. Jadi yang pertama yaitu natrium. Natrium memiliki manfaat yaitu dapat dipakai dalam pembuatan ester, memurnikan logam K, Kb, dan Cs. Yang kedua adalah magnesium. Magnesium memiliki manfaat yaitu untuk aliase Mg atau magnesium digunakan untuk kerangka pesawat terbang dan lampu kilat dalam fotografi. Yang ketiga adalah aluminium. Aluminium memiliki manfaat yaitu untuk peralatan rumah, untuk kerangka mobil dan sebagai bahan cat aluminium. Yang keempat adalah silikon. Silikon memiliki manfaat yaitu sebagai bahan bakar pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca sebagai semikonduktor. Yang kelima adalah fosfor. Fosfor memiliki manfaat yaitu sebagai bahan membuat pupuk superfosfat dan korek api. Yang keenam adalah sulfur. Sulfur memiliki manfaat yaitu sebagai bahan baku pada pembuatan asam sulfat H2CO4. Yang ketujuh adalah klor. Klor memiliki manfaat yaitu sebagai disinfektan CaOCl 2 kali. Yang kedelapan adalah argon. Argon memiliki manfaat yaitu sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak dapat bereaksi dengan kawat lampu. Cukup itu penyampaian dari saya. Selanjutnya indikator yang keenam atau yang terakhir yaitu dampak penggunaan unsur pada periode ketiga. Yang pertama natrium. Jika natrium bercampur dengan air maka akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Yang kedua magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar. Yang ketiga aluminium. Aluminium dapat merusak kulit. Keempat silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk pada wajah dan otot pada wajah. Yang kelima fosfor. Jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Yang keenam belerang. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat menyebabkan terjadinya korosi dan merusak kulit. Yang ketujuh klor. Klor dapat melintasi sistem pernapasan. Dan yang